Terima kasih Anda masih di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, KPK menemukan informasi bahwa harga makan bergizi gratis dikurangi dari semula Rp10.000 menjadi Rp8.000. Pihak KPK meminta agar informasi terkait pengurangan harga tersebut segera ditanggapi oleh seluruh pihak terkait. Baru beberapa bulan berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi bahwa dana makan bergizi gratis dikurangi. Makan bergizi gratis yang seharusnya diterima senilai Rp10.000 per orang, berkurang menjadi Rp8.000 per porsi. Pihak KPK telah menyampaikan temuan ini pada Badan Gizi Nasional. Karena itu, KPK meminta agar BGN segera menyelidiki dan menindaklanjuti informasi ini sebagai tindak pencegahan. Salah satunya memang saya sampaikan berdasarkan informasi, ya, dan informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi, tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan bahwa informasi ini bisa segera disikapi secara preventif, gitu. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Usai temuan itu, pihak istana buka suara dan berjanji akan menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh KPK. Melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, istana menyatakan bahwa temuan pengurangan harga makan bergizi gratis bukan temuan yang telah diverifikasi. Agar program makan bergizi gratis berjalan dengan baik, Badan Anti Rasuah menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Selain itu diperlukan keterlibatan masyarakat serta memanfaatkan teknologi dalam pengawasannya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian menangkap Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung Barat tengah berpesta sabu. Dari tangan pelaku dan dua temannya, polisi menemukan alat hisap dan 0,84 gram sabu. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Riza Nasrul Falasopandi diringkus sejar Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi saat berpesta narkoba jenis sabu di Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin pada Rabu 5 Maret 2025 dini hari. Riza diamankan bersama dua rekannya yang sedang mengonsumsi sabu. Dari ketiganya, polisi menyita barang bukti berupa 0,84 gram narkotika jenis sabu beserta alat hisap bong. Terungkapnya Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat ini mengonsumsi sabu berawal dari pengembangan 3 pengedar sabu yang telah ditangkap terlebih dahulu. Para pelaku ini sempat menjual kepada pemakai, ya. Maka kita amankan 3 orang, yaitu berinisial RNF, kemudian TY dan RI, di mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 0,84. Memang pada saat itu saya memang mau mencari galon karena memang di rumah mau habis dan mau sahur juga. Ternyata ada kawan ngobrol-ngobrol. Dari situ juga ternyata diajak patungan dan ternyata juga membeli itu gitu. Buat apa kamu pakai itu kan itu udah buat apa? Intinya ini kebutuhan saya. Para tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang tentang narkotika dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan 6 tersangka lain. Penahanan ke-7 tersangka tersebut masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Kok belum ada penahanan? Ya, ini mungkin masalah pembagian perkara saja, di Satgas saja. Itu mungkin karena Satgasnya itu, saya barusan cek juga tadi ke Satgasnya. Mungkin ada beberapa yang harus diprioritaskan sehingga itu menjadi sifatnya hanya pilih saja, nanti pasti akan ada selesai. Sementara itu, dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah 4 lokasi berbeda di wilayah Jakarta. Tim KPK juga telah menyita sejumlah dokumen pengerjaan proyek hingga transaksi keuangan berupa transfer uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait kasus mega korupsi Pertamina, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membuka peluang akan menerapkan tuntutan hukuman mati kepada para tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Peluang tersebut terbuka lantaran korupsi dilakukan saat Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini, ya. Ya, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta pendampingan program Jakarta. Pramono mengaku meminta pendampingan Kejaksaan Agung agar anggaran Pemprov Jakarta yang lebih dari 91 triliun rupiah tidak ada kebocoran. Gubernur Jakarta Pramono Anung berserta rombongan melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan jajarannya di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung 1 jam ini, Pemprov Jakarta berharap Kejaksaan Agung mau mendampingi mereka dalam berbagai program yang akan dijalankan. Sebab berbagai program Pemprov Jakarta yang menjadi pusat perekonomian global dan epicentrum ekonomi Indonesia cukup banyak. Pramono mengaku meminta pendampingan Kejaksaan Agung agar anggaran Pemprov Jakarta yang lebih dari 91 triliun rupiah tidak ada kebocoran. Juga kepada Bapak Jaksa Agung, kami telah dan akan mengadakan audit yang ada supaya nanti pemerintahnya betul-betul bisa berjalan dengan baik. Dan kami bersyukur Bapak Jaksa Agung menyambut dengan sangat baik dan beliau berkenan untuk melakukan pendampingan, tetapi pendampingan ini bukan yang bersifat seperti yang dulu-dulu, tetap keleluasaan diberikan kepada pemerintah Jakarta, tetapi hal yang menyangkut aspek hukum kami akan selalu berkonsultasi dengan Kejaksaan. Sementara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pun menyambut baik kedatangan jajaran Pemprov Jakarta. Burhanuddin memastikan Kejaksaan Agung akan mendukung segala program yang akan dijalankan Pramono beserta jajaran. Kedatangan beliau adalah bahwa di akhir awal jabatannya dan ada beberapa hal yang beliau akan sampaikan kepada kami. Tapi yang utamanya adalah beliau meminta untuk Kejaksaan melakukan pendampingan agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya Jakarta tidak ada hal-hal yang akan Burhanuddin juga memastikan pendampingan akan dilakukan pihak Kejaksaan terhadap berbagai program Pemprov Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus korupsi yang kerap menggerogoti tanah air, pemirsa, ini menjadikan Indonesia menduduki posisi ke-99 negara terkorup versi Lembaga Anti Korupsi Dunia Transparansi Internasional. Urutan Indonesia sendiri diperoleh dari skor IPK Indonesia sebesar 37 yang naik 3 poin dari tahun 2023.
Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia membuat Indonesia masih menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis Lembaga Anti Korupsi Dunia, Transparency International, Indonesia berada di urutan 99 dari 180 negara terkorup di dunia. Paling bersih urutan pertama dan paling buruk atau terkorup di urutan 180. Urutan Indonesia sendiri diperoleh dari skor IPK Indonesia sebesar 37 yang naik 3 poin dari tahun 2023. Meski naik 3 poin, namun angka ini belum cukup untuk menyatakan bahwa Indonesia bebas dari korupsi. Kalau menurut saya justru ini harusnya jadi pacuan lagi buat aparat penegak hukum biar bekerjanya lebih giat lagi gitu, bisa mengungkap kasus-kasus korupsi lainnya. Dan yang terpenting pencegahannya sih Mbak gitu, karena kan kayaknya di kita lebih banyak tangkap tangan, lebih banyak pengungkapan, tapi pencegahannya masih kurang. Konteksnya harus dilihat bahwa beberapa tahun kebelakangan kan indeks kita selalu merosot, bahkan sempat menjadi di titik nadir ya. Jadi kayaknya itu justru bukan jadi hal yang harus dibanggakan, justru emang ya harus ditingkatkan lagi aja, bukan jadi hal yang dibanggakan lah, intinya kayak gitu. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK merupakan survei yang dilakukan setiap tahun oleh Lembaga Anti Korupsi Dunia, Transparency International. Survei ini mengukur resiko korupsi sektor publik di 180 negara. Hasil survei tergambar melalui skor dengan rentang 0 yang berarti sangat korup hingga 100 yang berarti sangat bersih. Seperti negara Denmark, memiliki skor 90 menjadikannya di urutan pertama negara terbersih dari korupsi. Beberapa aspek yang diukur dalam IPK antara lain penyuapan, pengalihan anggaran publik, kemampuan pemerintah untuk memberantas korupsi, hingga perlindungan hukum bagi pelapor. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam sidak tersebut, Mentan masih menemukan beberapa minyak kita kemasan botol yang tidak sesuai takaran. Selamat siang Pak Menteri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Kepolisian melakukan sidak sejumlah bahan pokok di Pasar Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rp18.000. Masih atas saya itu berarti ya? Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran tertulis. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menindak tegas kepada para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter, tapi tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti, disegel, ditutup. Nggak boleh, ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Pemerintah tak main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Setelah heboh minyak kita 1 liter isi 750 ml, kini minyak goreng ukuran 1 liter tersebut kosong di pasaran. Saat ini hanya ditemukan minyak kita ukuran 2 liter di pedagang pasar tradisional.
Usai dihebohkan dengan penemuan kemasan minyak kita yang tak sesuai dengan isinya, kini di pasar tradisional sulit ditemukan minyak kita ukuran 1 liter. Di pedagang sembako saat ini hanya ditemukan minyak kita kemasan 2 liter dan kemasan botol lain tanpa tertulis isi bersih dari produk ini. Pedagang berharap agar pemerintah memperbaiki distribusi minyak kita dan menentukan harga eceran tertinggi untuk memudahkan masyarakat kecil dan menghindari kelangkaan. Ini buat pemerintah ya, saya terus terang ya. Ini kalau minyak kita itu sebenarnya pastilah distributornya ditentukan pasti. Dikasih nggak usah jual di luar atau apa, dikasih aja ke pasar-pasar, tentukan headnya berapa, kasih spanduk di sini jual minyak kita yang 1 liter, kasih headnya atau apa, toko apa, udah. Masyarakat ini kan pembeli ini kan pelaku-pelaku usaha kecil. Masa ya beli sayur di sini, beli kecap di sini, ngantri ke kelurahan, ngantri kemana, kan ngabis biaya. Sebelumnya viral di media sosial unggahan video yang memperlihatkan minyak goreng bersubsidi minyak kita 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml. Bukan hanya sekedar isu, bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuktikan langsung saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Indra Purnama, iNews melaporkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah di Sindo Malam.